Lihat, besar sekali bukan? Asplenium nidus ini, Kadaka ini. Bisa dilihat. Sampurasun. Hai kawan, jumpa kembali dengan saya di channel ini, Gaya Tani Garden. Kali ini saya akan berjalan-jalan di hutan ya, hutan yang masih asri, masih terlindung. Saya akan berjalan menuju ke puncak, dan kemudian kita akan mereview tanaman apa saja yang kita lalui. Yuk. Baiklah kawan, tumbuhan pertama yang mencuri perhatian saya kali ini adalah Paederia foetida, atau masyarakat kita lebih mengenal tumbuhan ini dengan nama daun kentut ya, karena dia mengeluarkan aroma khas yang seperti itu ketika daunnya disobek. Kemudian di sebelah sini ada dari bangsa paku-pakuan, ini adalah Teratophyllum ya, yang masih juvenil. Lalu kemudian saya melihat di sini ada Saprosma glomerulatum. Ini mirip sekali dengan blueberry ya, cuma ini blueberry versi Asia tropis. Di sini juga terdapat banyak seedling rotan atau Calamus ornatus, yaitu yang rotan yang dewasanya. Sedangkan ini adalah seedling dari rotan Calamus ornatus. Memang cukup banyak, bukan cukup ya, tapi sangat banyak sekali di sini rotan. Dan juga ini adalah Kadaka atau Asplenium nidus, paku sarang burung. Lalu kemudian saya kembali menyusuri hutan ini. Hutan ini terletak di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Jadi masih terbilang hutan dataran rendah ya. Dan ya kawan, ini adalah pohon aren ya, atau di daerah sini disebut kaung ya. Ini adalah Arenya pinnata ya, dan ini adalah buahnya. Kita harus hati-hati dengan buahnya ini ya, jangan sampai kita terkena getahnya karena cukup gatal ini ya. Dan kita lihat di sini juga di batu ini menempel bagus sekali, ini adalah Kadaka ya, atau Asplenium nidus. Ini adalah Kadaka, dan ini adalah yang merambat ini sepertinya Photoscandens ya itu. Dan di sini kita lihat ini ada Cissus japana ya, seperti lebih mirip dengan sirih keraton ini ya, Cissus japana ini. Dan ini saya belum tahu ID-nya apa ya. Ini sangat indah sekali di batu seperti ini menempel ya. Ada paku-pakuan yang lainnya juga di sini. Ya. Ya, Kadaka yang indah. Sayang jika kita merusaknya. Lebih baik kita beli saja dari toko bunga ya, hasil budidaya, jangan mengambil dari alam ya. Indah sekali bukan? Ayo kita lanjut. Ya kawan, kembali saya menyusuri areal hutan ini. Cuma sekarang
agak menurun, agak lebih rendah dari tempat yang tadi. Di sini permukaan hutannya itu tanah merah diselingi dengan pohon-pohon besar ya, karena masih interlowland. Dalam sebuah pohon ini saya menemukan banyak sekali seedling Kadaka atau Asplenium nidus. Sampai ke bawah, bahkan sampai ke tanah juga ya, Asplenium nidus ini bisa tumbuh dia. Saya kira Asplenium nidus atau Kadaka ini hanya tumbuh epifit pada batang pohon. Ternyata banyak juga di sini mereka tumbuh di permukaan tanah. Pada permukaan tanah merah seperti yang kawan lihat, itu mereka tumbuh pada tanah merah, bukan pada batang pohon ya. Jadi Asplenium nidus ini cukup adaptif ya, di manapun, di dataran rendah ataupun di dataran tinggi. Tidak hanya sekedar epifit, tetapi juga bisa terestrial atau di permukaan tanah. Dan ya, sangat banyak sekali di sini seedling Asplenium nidus ini. Mereka tumbuh di ketiak-ketiak akar utama ya, dari sebuah pohon besar di pinggiran jalan setapak ini. Saya baru melihat ya Asplenium nidus tumbuh terestrial. Biasanya saya sering melihat Asplenium nidus ini dia tumbuh epifit di batang pohon. Dan ya, sangat banyak sekali di sini melimpah Asplenium nidus. Dan juga diselingi oleh lumut hati mungkin ya itu. Pada tanah merah ini mereka sangat subur sekali, sangat cantik sekali. Dan ini juga masih Asplenium nidus bertaburan di sepanjang pinggiran jalan setapak yang saya lalui. Ini tempatnya lebih rendah, jadi permukaan tanah masih terlihatnya tidak seperti yang tadi. Yang tadi permukaan tanahnya sudah tertutupi oleh humus. Dan ini adalah Asplenium nidus yang di atas pohonnya lebih besar, dan yang ini dia menggantung ya, Kadaka atau kaki sarang burungnya ini menggantung dia. Nah, ini posisinya di atas sungai ya. Ya kawan, lagi saya di sini menemukan Asplenium nidus ya atau Kadaka. Ini juga sudah lumayan besar, tetapi sangat disayangkan tumbuhan inangnya runtuh ya. Mungkin karena sudah lapuk, sudah termakan usia. Tumbuhan inangnya menjadi lapuk dan runtuh. Di sini juga ada yang lebih besar. Dia masih menempel pada batang tumbuhan merambat. Dan ini di sini saya menemukan Pinanga japana. Ini bukan pinang biasa yang besar ya, ini lebih kecil batangnya. Endemik Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat. Dan di sini juga sangat mendominasi aroid dari golongan Homalomena, atau masyarakat sini menyebutnya cariang. Dan di batang-batang pohon juga selalu dipenuhi oleh berbagai macam epifit. Tapi sayang sekali saya belum mengetahui ID dari para epifit ini. Lihat, sangat unik sekali gaya mencengkram para epifit ini. Ada berbagai macam pola, ada yang mencengkram seperti ini, ada yang menjepit,
Ya, seperti inilah kehidupan mereka, para tumbuhan liar di hutan. Dan apa yang saya ketemukan kali ini, wow ya kawan, lihat ini besar sekali. Ini adalah Kadaka atau Asplenium nidus. Lihat, besar sekali bukan? Asplenium nidus ini, Kadaka ini. Asplenium nidus ini merupakan tanaman paku-pakuan ya, jadi dia tidak berbunga, tidak menghasilkan biji apalagi buah, jadi berkembang biaknya itu dengan cara spora ya. Asplenium nidus adalah tanaman houseplant yang cukup umum ya, dipelihara di seluruh dunia ya. Tapi saya bangga sekali bisa menemukannya di hutan dalam keadaan besar seperti ini ya. Syukur masih terjaga hutan di sini. Lihat, besar sekali. Daunnya ini mungkin sekitar 2 meteran ya, panjang sekali, dan ini juga ada yang ke atas. Dia ini adalah tanaman epifit ya. Tanaman epifit itu dia menempel pada batang pohon atau batu ya, bukan tumbuh di atas tanah. Itu adalah tanaman epifit. Dan kita lihat di sini, ini adalah sporanya. Bisa dilihat ke sini. Ini adalah sporanya. Dan spora inilah dia berkembang biak menjadi banyak ya, menjadi tanaman yang lainnya. Inilah cara berkembang biak Asplenium nidus atau Kadaka ya, atau pakis sarang burung ya. Lihat kawan, di sini juga masih banyak Kadaka yang besar-besar seperti barusan, tetapi tempatnya lebih tinggi lagi. Lebih sulit saya menjangkaunya untuk mendokumentasikannya, hanya bisa dari kejauhan seperti ini saja. Dan saya pun akan kembali melanjutkan perjalanan ke atas puncak ini ya. Tunggu di video selanjutnya ya. Untuk video kali ini cukup sekian saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like. Sampai jumpa di video berikutnya.